batas akhir. Permadani bintang kosmik yang memukau, galaksi dan nebulae dijalin bersama oleh benang-benang alam semesta itu sendiri. Namun, apa jadinya bila ada pelanggaran dalam rancangan besar ini? Tempat di mana alat tenun kosmis seakan-akan tersentak, meninggalkan kebesaran yang hampir tak terduga. Tidak ada yang bisa membayangkan area ruang yang begitu luas dan kosong. Meskinya bepergian dengan kecepatan cahaya, tetap akan memakan waktu lebih dari 330 juta tahun untuk melintasinya. Itu sekitar 23 kali lebih besar daripada galaksi Bima Sakti kita. Suatu wilayah sangat tandus, di mana kepadatan rata-rata galaksinya demikian sangat rendah, yang menantang pemahaman kita tentang struktur kosmik. Ini bukan fiksi ilmiah, tapi sangat nyata, fitur yang sangat misterius dari alam semesta kita. Selamat datang di kekosongan besar, misteri kosmik dan jurang kegelapan. Melampaui pemahaman tentang alam semesta dan pembentukannya. Untuk benar-benar menghargai pentingnya kosmik kita perjalanan menuju kehampaan, pertama-tama kita harus berjalan kembali ke masa lalu. Kembali ketika konsep kekosongan kosmik hanyalah sekilas di mata para astronom. Pada akhir abad ke-18, era baru astronomi dimulai dengan ditemukannya teleskop. Astronom mulai memetakan kosmos dengan akurasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat mereka memetakan hamparan Bima Sakti yang berkilau, mereka sulit membayangkan luasnya struktur kosmik yang berada di luar jangkauan pandangan. Mari kita kembali ke abad ke-20, saat munculnya teleskop modern dan teknik observasi yang telah membuka penampakan alam semesta, tidak seperti sebelumnya. Para astronom menyadari bahwa Bima Sakti kita hanyalah salah satu dari miliaran galaksi yang tersebar di seluruh alam semesta yang luasnya tak terbayangkan. Ketika distribusi tentang galaksi digambarkan, mereka mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Dan pada beberapa area, jumlah galaksi tidak sepadat yang diperkirakan. Area ini awalnya dianggap sebagai anomali observasi, kemudian dikenal sebagai kekosongan kosmik. Hanya pada akhir abad ke-20, konsep kekosongan kosmik mulai mendapatkan perhatian pada tahun 1970-an dan 80-an. Studi tentang pergeseran merah, metode yang digunakan untuk mengukur jarak ke galaksi, mengungkapkan struktur skala besar alam semesta. Galaksi tidak tersebar secara acak, tapi tampak membentuk semacam jaringan kosmik dengan hamparan kehampaan yang luas di antara rongga-rongga tersebut. Dengan munculnya teknologi digital dan teleskop yang lebih kuat, pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, pemahaman kita tentang kekosongan ini telah meluas. Survei Sloan Digital Sky dan studi pergeseran merah 2DF telah menghasilkan secara rinci peta 3 dimensi alam semesta, mengungkapkan kekosongan kosmis dan keseluruhannya. Penemuan dan eksplorasi kekosongan kosmik dari petunjuk paling awal para astronom hingga saat ini, instrumen dan metode canggih mewakili bab menarik dalam pencarian kita untuk memahami alam semesta. Namun terlepas dari kemajuan kita, alam kehampaan yang luas ini terus berlanjut untuk membingungkan ilmuwan. Great Void berdiri sebagai misteri tersendiri. Pada saat yang sama kita menyelidiki misterinya, kita tidak bisa tidak bertanya bagaimana itu terbentuk. Saat para astronom melihat lebih jauh, dan lebih tepat mereka menemukan pola yang menarik sebaran galaksi. Mari kita mulai dengan fakta, bahwa dalam skala kosmik yang besar galaksi tidak tersebar secara acak di seluruh alam semesta. Melainkan mereka berkumpul untuk membentuk kompleks jaringan struktur kosmik. Jaringan-jaringan ini sering disebut sebagai jaringan kosmik, terdiri dari gugusan galaksi, thread yang menghubungkan kluster-kluster ini, dan ruang kosong yang luas di antara mereka. Kekosongan tersebut tampak seperti wilayah yang luas, dengan jumlah galaksi yang jauh lebih kecil dan sangat kontras dengan kelompok dan benang yang padat dari jaringan kosmik. Realisasi struktur skala besar alam semesta adalah hal yang penting tonggak sejarah dalam pemahaman kita tentang kekosongan kosmik. Kekosongan ini bukan sekadar ketiadaan galaksi, tapi merupakan bagian integral dari struktur kosmik.
Sekarang kita telah melintasi labirin kosmik mengarah pada penemuan rongga. Mari kita selidiki salah satu kekosongan paling misterius dikonfirmasi hingga saat ini, sebuah kekosongan yang sangat besar, sehingga dijuluki kekosongan besar. Selamat datang di kekosongan besar, dinamai berdasarkan konstelasi tempatnya berada. Kekosongan besar ditemukan oleh astronom Robert Kirchner di timnya pada tahun 1981 adalah salah satu ruang hampa terbesar di alam semesta. Seberapa besar itu? Untuk perbandingan, diameter kekosongan ini berjarak sekitar 330 juta tahun cahaya. Jika Anda bepergian dengan kecepatan cahaya, dibutuhkan waktu 330 juta tahun untuk melintasinya. Itu hanya dari satu sisi ke sisi lain, yang berjarak sekitar 23 kali ukuran galaksi Bima Sakti kita. Kekosongan besar Botes Void tidak hanya luas, tapi juga sangat kosong. Dalam suatu ruang yang biasanya bisa kita temukan 10.000 galaksi, ternyata hanya ada 60 di dalam kekosongan. Dianggap sebagai gurun kosmik, hamparan kehampaan yang luas, di tengah kosmos padat yang dipenuhi galaksi. Adanya kekosongan yang begitu besar, bertentangan dengan prinsip kosmologis, yang menyatakan bahwa bila dilihat dalam skala yang cukup besar, alam semesta akan muncul kira-kira akan sama ke segala arah. Misteri kekosongan besar tidak terbatas pada ukuran dan kekosongannya. Misalnya beberapa galaksi yang menghuni kehampaan tersusun aneh dalam struktur tubular, dan fitur ini belum dijelaskan sepenuhnya. Saat kita melanjutkan perjalanan melintasi lautan kosmik, perhentian kami berikutnya akan tertuju pada kekosongan belaka yang mendapatkan nama yang mengesankan Super Void. Ini adalah Aerodana Super Void. Aerodana Super Hollow dinamai berdasarkan konstelasi tempat pengamatannya, bukan sekedar kekosongan, tapi sangat berlubang. Itu salah satu bangunan terbesar yang pernah ditemukan di alam semesta. Hanya untuk memberi Anda gambaran tentang skalanya, ini sangat berongga, membentang sekitar 1 miliar tahun cahaya. Jika Anda bepergian dengan kecepatan cahaya, itu akan membuat Anda terkejut. 1 miliar tahun untuk melintasinya dari satu sisi ke sisi lain. Super Void Aerodana tidak hanya berukuran besar tapi juga sangat gersang. Meskipun galaksi ini bukannya kosong seperti Ebudistoi, wilayahnya yang luas masih sangat tandus dibandingkan dengan kosmos kaya galaksi di sekitarnya. Tapi apa yang membuat Aerodana Superboy sangat menarik, bukan hanya ukuran atau kekosongannya. Super Void ini berhubungan dengan sesuatu yang misterius, fenomena kosmik yang diketahui sebagai titik dingin sisa radiasi. Titik dingin dari radiasi peninggalan Minus adalah suhu yang sangat dingin, wilayah di latar belakang gelombang mikrokosmik sisa-sisa Big Bang. Beberapa ilmuwan berspekulasi bahwa ini adalah titik dingin yang bisa jadi akibat dari Superboy Aerodana. Kekosongan yang sangat besar dapat menyebabkan fenomena yang dikenal sebagai Sachs efek serigala, di mana foton kehilangan energi saat melewati ruang hampa, menghasilkan bidang radiasi peninggalan yang lebih dingin. Saat kita melanjutkan perjalanan melalui gurun kosmik, kita menemukan satu lagi hal misterius, sambutan hamparan kehampaan di Van Atici Super Void milik Han. Super Void ini terletak di konstelasi serigala, adalah ilustrasi skala yang menarik dan luasnya alam semesta kita. Han adalah pengajar Super Void. Seperti yang lain, Super Void berada di wilayah ruang dengan jumlah galaksi yang jauh lebih sedikit dari yang diharapkan. Untuk memahami skala lubang super ini, pikirkan bahwa diameternya 1,2 miliar tahun cahaya, sekitar 8 kali ukuran galaksi Bima Sakti kita. Bepergian dengan kecepatan cahaya akan memakan waktu. Anda membutuhkan waktu lebih dari 1 miliar tahun untuk melintasinya dari satu ujung ke ujung lainnya. Seperti gurun kosmik di antara hutan lebat galaksi, Super Void serigala adalah area yang sangat hampa. Ketika ukuran dan kekosongan Kensbin Etici Super Void sangat menarik, pertanyaan akan tetap ada. Bagaimana kekosongan sebesar itu bisa terbentuk? Proses macam apa pada awal alam semesta ini, sehingga membiarkan semesta pada hamparan yang begitu luas? Meskipun proses persisnya yang menyebabkan pembentukan void masih belum terselesaikan, beberapa teori yang meyakinkan telah diajukan.
Skenario potensial pertama yang terlibat konsep inflasi kosmik. Diyakini bahwa tak lama setelah Big Bang, alam semesta mengalami ekspansi atau inflasi yang cepat yang membentang hingga ruang itu sendiri. Fluktuasi kuantum selama inflasi periode ini mungkin telah meningkat dalam skala kosmik mengarah ke wilayah yang lebih padat dan wilayah ruang yang kurang padat. Selama miliaran tahun, materi tertarik ke daerah yang lebih padat, membentuk gugus galaksi dan filamen, dan meninggalkan wilayah yang kurang padat kekosongan kosmik. Teori kedua berkaitan dengan energi gelap, kekuatan misterius yang menyebabkan alam semesta untuk percepatan. Energi gelap mungkin berperan dalam pembentukan rongga mendorong galaksi dari wilayah yang kurang padat ke wilayah yang lebih padat secara efektif, meningkatkan kekosongan ini seiring berjalannya waktu. Akhirnya terbentuknya kekosongan kosmik mungkin juga terkait dengan struktur skala besar proses di alam semesta. Saat materi dan alam semesta mengumpul di bawah gravitasinya sendiri, membentuk struktur seperti galaksi dan gugus galaksi, menghindari terbentuk secara alami di ruang yang tersisa. Proses ini mirip dengan pembentukan gelembung dan sepotong roti saat naik dan matang, sama seperti adonan terbentuk, struktur padat di sekitar kantong udara. Alam semesta membentuk struktur materi di sekitar ruang kehampaan. Ini hanyalah beberapa teori para ilmuwan yang sedang mengeksplorasi untuk menjelaskan pembentukan anomali kosmik ini. Namun sama luas dan misteriusnya dengan kekosongan besar ini, mereka hanyalah bagian dari suatu kompleks teka-teki kosmik yang oleh para ilmuwan belum bisa disatukan. Proses pasti yang mengarah pada pembentukan rongga, diselimuti misteri dan pengungkapannya adalah tugas yang dihindari. Salah satu masalah utamanya adalah skala dan kompleksitas alam semesta. Alam semesta sangat luas dan penuh dengan galaksi yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing dengan sifat uniknya sendiri. Memahami bagaimana galaksi-galaksi ini berinteraksi dan bagaimana pengaruhnya terhadap struktur kosmik yang lebih besar adalah tugas yang sangat berat. Kesulitan lainnya adalah sifat materi gelap yang sulit dipahami dan energi gelap. Kekuatan tak kasat mata ini cukup memainkan peranan penting dalam membentuk struktur dan ruang hampa kosmik. Namun pemahaman kita tentang hal-hal tersebut masih dalam tahap awal. Tanpa pemahaman yang jelas tentang apa itu materi gelap dan energi gelap, memahami pengaruh terhadap menjauhnya pembentukan masih menjadi tantangan besar. Meskipun terdapat kendala tersebut, penelitian di bidang ini bersifat dinamis dan terus berkembang. Ilmuwan menggunakan alat yang semakin canggih, teknik dari teleskop canggih, hingga simulasi komputer yang canggih untuk menjelajahi misteri kekosongan besar. Survei besar seperti survei langit digital SLOR menampilkan distribusi galaksi di seluruh alam semesta, menyediakan data berharga untuk mempelajari kekosongan kosmik. Sedangkan simulasi komputer memungkinkan kita menciptakan kembali evolusi alam semesta dalam kondisi yang berbeda, membantu menguji teori yang menghindari pembentukan. Dalam upaya untuk memahami asal-usul luas ini, kekosongan kosmik, setiap penemuan baru, setiap bagian data, membawa kita selangkah lebih dekat untuk memahami kebenaran. Kekosongan besar sangat mendalam implikasinya bagi kosmologi dan pemahaman kita tentang alam semesta dan strukturnya. Pertama, mereka menyajikan perspektif unik peran materi gelap dan energi gelap. Kedua, sulit dipahami, yaitu komponen dominan alam semesta kita, materi gelap. Meskipun tidak terlihat, adalah dasar dari struktur skala besar alam semesta. Tarikan gravitasinya membantu terbentuknya jaringan kosmik galaksi dan ruang hampa. Keberadaan kekosongan yang luas ini menunjukkan bahwa materi gelap memainkan peran kunci dalam membentuk alam semesta yang kita amati. Sementara itu, energi gelap, kekuatan misterius yang mengatur percepatan perluasan alam semesta, mungkin juga memainkan peran penting dalam pertumbuhan kekosongan ini. Dengan mendorong galaksi menjauh dari wilayah yang kurang padat energi gelap, dapat memperbesar kekosongan ini pada skala waktu kosmik. Tapi implikasi dari kekosongan kosmik memperluas lebih jauh lagi. Studi tentang kekosongan ini dapat memberikan informasi penting yang dapat membantu menyempurnakan model dan teori kosmologis. Misalnya, ukuran dan distribusi kekosongan kosmik bisa menjadi ujian unik model kosmologis.
Jika suatu model dapat memprediksi secara akurat sifat rongga tersebut, menegaskan keakuratannya. Sebaliknya, jika ada perbedaan antar model prediksi dan pengamatan, mungkin menandakan perlunya perbaikan atau bahkan mengembangkan teori fisika baru. Sebenarnya kekosongan kosmik yang besar ini pernah dianggap sebagai ruang kosong belaka, tidak mengambil tempat sedikit pun pada pencarian kita untuk memahami alam semesta. Tapi bagaimana jika kekosongan ini lebih dari sekedar ruang kosong? Studi mereka telah melahirkan teori di luar alam semesta yang kita kenal, berbatasan dengan ranah spekulatif dan luar biasa. Salah satu teori tersebut termasuk konsep alam semesta alternatif atau multiverse. Ini gagasan yang mungkin dimiliki alam semesta, bukan menjadi satu-satunya, melainkan salah satu dari banyak alam semesta ada dan sejajar satu sama lain. Menurut beberapa ahli teori yang hebat, kekosongan berpotensi menjadi lebih dari sekedar meluas ke ruang kosong. Sebenarnya mereka bisa berupa penghubung atau gerbang ke alam semesta alternatif ini. Asumsi ini berakar pada penafsiran tertentu, mekanika kuantum dan teori string, yang mendalilkan keberadaan dimensi lain. Selain 3 dimensi spasial dan 1 dimensi temporal yang kita temui, jika dimensi ini ada, mereka berpotensi mengandung banyak alam semesta alternatif yang masing-masing dengan seperangkat hukum dan sifat fisikanya sendiri. Dalam hal ini red yang kosong mungkin merupakan area yang kita kenal, alam semesta 4 dimensi menipis dan memberi jalan ke dimensi lain. Namun penting untuk diperhatikan bahwa ide ini sangat spekulatif. Meskipun menawarkan perspektif yang menarik dan telah menginspirasi banyak cerita fiksi ilmiah, itu jauh dari diterima oleh arus utama komunitas ilmiah hingga saat ini. Kami tidak memiliki bukti nyata untuk keberadaan alam semesta alternatif atau dimensi lain. Selanjutnya kita menemukan ide yang disebutkan sebelumnya, gagasan yang menyatukan besarnya alam semesta dengan dunia kuantum yang sangat kecil. Konsep ini tidak lain hanyalah fluktuasi kuantum. Dalam bidang kuantum, partikel dan energi terus-menerus muncul dan menghilang, menciptakan lautan fluktuasi yang berbusa. Tapi yang terjadi pada fenomena mikroskopis ini berhubungan dengan kekosongan kosmik raksasa. Jawabannya kembali ke tahap awal perkembangan alam semesta, tak lama setelah Big Bang. Selama periode ini, alam semesta sangat kecil dan panas. Dan dalam keadaan seperti itu, efek kuantum bisa berdampak signifikan pada skala kosmik. Fluktuasi kuantum yang terjadi saat ini mungkin semakin intensif seiring dengan perluasan alam semesta. Fluktuasi kuantum yang diperkuat ini dapat menyebabkan distribusi materi dan energi yang tidak merata. Wilayah dengan kepadatan lebih rendah bisa selama miliaran tahun menjadi kekosongan kosmik luas yang kita lihat saat ini. Dalam skenario ini, kekosongan besar itu seperti jejak kuno terukir pada jalinan alam semesta oleh fluktuasi kuantum pada saat-saat paling awal keberadaannya. Namun penting untuk diperhatikan, meskipun teori ini menarik dan mempunyai dasar tertentu dalam pemahaman kita tentang fisika saat ini, itu masih merupakan hipotesis. Memverifikasi teori semacam itu adalah tugas yang sulit, yang memerlukan pengukuran yang akurat, struktur skala besar alam semesta serta pemahaman yang lebih mendalam tentang fisika kuantum dan kosmologi. Namun demikian, prospek menghubungkan dunia kuantum dari kosmik skala terkecil dengan yang terbesar memang menggiurkan. Hipotesis menarik lainnya menjerumuskan kita ke dalamnya, dunia topologi abstrak yang kompleks, studi matematika tentang ruang dan sifat-sifatnya. Dalam konteks alam semesta, anomali topologi atau cacat ruang mengacu pada ketidakteraturan dan struktur ruang waktu. Seperti cacat kain. Cacat ini mungkin mewakili area di mana struktur normal ruang waktu terganggu. Tapi dari mana datangnya anomali ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus kembali ke inflasi periode alam semesta sepersekian detik setelah Big Bang. Selama fase ekspansi ultra cepat ini, alam semesta tumbuh secara eksponensial. Meskipun inflasi ini memperlancar distribusi materi secara keseluruhan dalam energi, mungkin juga terdapat penyimpangan kecil yang berlebihan dalam jalinan ruang waktu.
menyebabkan kerusakan topologi. Cacat ini kemudian bisa bertindak sebagai tempat di sekitarnya. Materi tidak mudah terakumulasi, akhirnya mengarah ke yang luas, ruang kosong yang kita kenal sebagai kekosongan kosmik. Studi tentang kekosongan kosmik tidak akan lengkap tanpanya. Studi tentang salah satu yang paling misterius, benda-benda di alam semesta, lubang hitam. Secara khusus kita berbicara tentang lubang hitam primer. Tidak seperti lubang hitam yang kita kenal, yang terbentuk sebagai akibat dari runtuhnya bintang-bintang masif. Lubang hitam primer diasumsikan terbentuk tak lama setelah Big Bang. Mereka mungkin diciptakan oleh fluktuasi kepadatan ekstrim di alam semesta awal. Sekarang Anda mungkin bertanya-tanya, apa hubungannya dengan lubang hitam kuno ini? Kekosongan kosmik kita yang besar. Satu klaim menunjukkan bahwa kekosongan ini mungkin bekerja sama dengan lubang hitam primer. Menurut ide ini, kekosongan yang besar mungkin disebabkan oleh ukuran yang besar sejumlah lubang hitam primer yang bersembunyi di wilayah ini. Karena mereka tidak memancarkan radiasi yang signifikan, mereka akan sulit dideteksi secara langsung. Namun kehadiran mereka akan mempunyai efek gravitasi secara efektif membersihkan lingkungan mereka dan berkontribusi ke kekosongan besar yang kita amati di dunia kosmik. Teori lain saling terkait. Kisah kemunculan kekosongan besar dengan materi gelap yang sulit dipahami. Materi gelap, meskipun tidak terdeteksi dengan cara konvensional, diperkirakan berjumlah sekitar 85%. Tentang materi alam semesta yang memainkan peran penting dalam pembentukan struktur kosmik, merajut jaringan yang luas, menghubungkan galaksi-galaksi secara bersamaan. Untaian materi gelap ini dikenal sebagai filamen, dukungan pelayanan bagi alam semesta, memandu pembentukan galaksi dan gugus galaksi. Tapi bagaimana jika ada pemutusan rangkaian pesan ini? Bagaimana jika peristiwa besar atau kekuatan yang tidak diketahui dapat menyebabkan benang-benang ini runtuh? Disitulah kekosongan kosmik berperan. Menurut teori ini, runtuhnya untaian materi gelap dapat menyebabkan pembentukan kekosongan besar ini. Runtuhnya filamen ini akan mengganggu aliran materi, meninggalkan luasnya hamparan kosong. Jadi seperti yang sudah kita pahami, hamparan luas ini, kekosongan cukup jauh dari tanah terlantar yang tandus. Itu adalah harta karun berupa petunjuk dan misteri tentang alam semesta dan komposisinya. Dari pembentukan struktur skala besar, alam semesta, terhadap perilaku materi gelap dan energi gelap. Misteri kekosongan besar memaksa kita untuk berpikir ulang pemahaman kita tentang kosmos. Dan meskipun kita mungkin belum memiliki semua jawabannya, setiap pertanyaan yang kita ajukan, setiap kekosongan yang kita jelajahi, membawa kita selangkah lebih dekat untuk mengungkap misteri kosmos. Dan ingatlah, setiap kali Anda melihat ke langit malam, Anda tidak hanya melihat bintang dan galaksi, tapi juga kekosongan kosmik yang tak terlihat. Penjaga kosmos yang diam ini melanjutkan visual abadi mereka, menjaga rahasia alam semesta dan hamparannya yang luas.